Oke ya, tadi lupa nggak saya record. Eh, ada pertanyaankah, Mas-mas dan Mbak-mbak, untuk tugas pretest yang kemarin? Nggak ada? Oke. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Mm-mm. Itu masuk nilai kah, Bu? Apa tuh? Yang kemarin. Yang kemarin, yang pretest? Ya, Enggak. Tapi tetap saya cek mana yang, jadi itu sudah termasuk tugas. Kalau yang kemarin nilai, yang pretest itu saya cek siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa yang enggak, karena itu pretest kan. Misalkan gini, kalian merasa pretest kalian ada yang salah. Gimana nih? Kalian mau update atau seperti apa? Atau tetap itu aja? Kalau mau update saya kasih perpanjangan waktu. Kalian nanti kumpulkan ulang. Tetap nanti itu juga saya cek sih untuk yang pretest siapa aja yang mengumpulkan, siapa yang enggak, seperti itu. Tapi karena itu pretest, jadi yang untuk yang tugas 1 kemarin itu saya cek siapa yang mengumpulkan aja. Tapi saya juga bisa screening dari situ siapa yang sudah paham, siapa yang belum, gitu aja sih. Itulah gunanya pretest. Tuh. Kecuali nanti kalau quiz atau atau tugas-tugasmu yang job sheet itu pastinya dinilai semua, Rek. Gitu. oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke ya. Wes, yang penting gini, yang pretest kemarin yang penting kalian tahu, oh ternyata itu jadinya seperti ini, Dok. Seperti ini toh. Kalau misalkan saya ada soal cerita, kemudian saya ubah ke jadi RD, oh ternyata setiap orang itu apa ya, ada beda-beda hasilnya, karena yaitu karena ada soal cerita seperti ini, pemahaman setiap orang pastinya nanti ada yang pemahamannya deep banget, atau ada yang dia mikirnya sampai sedetail itu, ada yang mikirnya cuma kulit-kulitnya aja gitu. Biasanya yang mikirnya cuma kulit-kulitnya aja, maksudnya ya apa yang tampak itu apa yang dia bentuk jadi RD, di situ nanti akan hasilnya juga akan kurang gitu, akan kurang. Seperti itu. Tapi kalau dia mikir sampai detail, dia bisa hasilnya itu bisa mendesain database yang bagus. Seperti itu. Nantinya kalau dari RD sini kan kalian bikin database-nya kan. Tapi itu bukan untuk tugas yang ini. Yang penting di sini kalian tahu ERD-nya seperti apa gitu. Udah ya, nggak ada pertanyaan, bisa loncat ke materi minggu ini. Itu tadi cuma review materi, Rek. 1 jam ya review materi. Ya, nggak ada pertanyaan. Oke. Jadi Mbak-mbak, Mas-mas, kita itu nanti akan belajar T-SQL. Di sini ada yang belum bisa menjalankan SQL servernya atau udah bisa semua? Atau mungkin ada yang masih bermasalah dengan instalasi? Kalau diam ini berarti apa, Rek? Soalnya kalau kelasnya online gini saya nggak tahu kalian ekspresi wajahnya seperti apa. Udah beneran, udah keinstal semua, udah bisa menjalankan sampai di SQL servernya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Oke ya, nanti kalian akan belajar di sini. Ada yang belum bisa, eh, ada yang sudah pernah nyoba coding-coding di sini. Katanya sama dosennya sudah pernah diajarkan ini kan, SQL Server. Sudah sampai create tabel di sini kah untuk yang database kemarin atau seperti apa? Gimana? Ada yang sudah sampai nyekrip-nyekrip di sini, create table di sini, atau seperti apa untuk yang tugas kamu di mata kuliah database semester sebelumnya, Mbak-mbak, Mas-mas? Masih install saja, Bu. Jadi belum sampai terjun nyekrip di sana.
Oke, siap, makasih. Jadi saya tanya seperti itu biar saya dapat gambaran sebenarnya kemarin kalian sudah sampai seperti apa, di mana. Oke, sudah install, di situ nanti kalian kalau di sini di SQL Server itu nanti ada beberapa menu. Nah, ini kalian bisa lihat ya menu-menunya ya. Di sini untuk create query, kalau kemarin misalkan masih pakai CMD untuk SQL-nya, kalian create query itu klik ini new query. Sudah klik ini new query langsung bisa kalian klik query. Contoh saya kemarin sudah nyoba-nyoba query untuk pertemuan minggu ini dengan kelas yang lainnya. Nah, query-nya nanti akan tampil di sini, kayak gini. Nanti kalian juga akan belajar seperti ini. Di sini adalah halaman new query, kemudian kalau nge-run atau menjalankan query, itu execute. Kalau seperti ini, kalian langsung klik execute otomatis, itu akan dijalankan dari atas sampai bawah. Thread seperti ini dijalankan semua, sama ya seperti materi programming bukan sama seperti itu. Tapi bisa nggak sih ini dijalankan beberapa aja? Oh ya bisa. Kalian tinggal select aja. Misalkan saya ingin menjalankan ini, cuma ini aja. Ya udah di select aja, terus di execute. Di select ini, execute. Jadi nanti yang dijalankan cuma perintah itu aja. Kayak gitu. Ini pengenalan untuk environment-nya. Terus di sini, kalau kalian lihat, ini ada market dev, ada master, bla bla seperti ini. Ini adalah nama database yang kita buat. Create database, nama database-nya apa, itu nanti muncul di sini. Atau kalian bisa langsung klik, ini yang cewek-cewek sukanya langsung klik-klik biasanya. Klik kanan new database, bikin database baru. Seperti itu. Ya, ini pengenalannya. Nah, terus kalau saya klik kanan new database sudah bikin database baru. Di sini database-nya apa? Misalkan Polynema. Ini saya udah bikin ya kemarin Polynema. Terus owner-nya kalau default di sini owner default-nya DBO. Jadi udah beres di sini di set default aja langsung klik OK. Atau kalian bisa new query langsung create database apa sudah nanti muncul di sini. Kalau nggak muncul diapakan? Biasanya mahasiswa, Bu kok nggak muncul-muncul, saya udah create tabel, udah create macam-macam nggak muncul, refreshen di refresh, ada muncul nanti. Bu saya udah create tabel, bla 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 gitu kan, kok nggak muncul, refresh lagi, muncul baru seperti itu. Ini tabel. Jadi nanti di sini ada kolom-kolomnya ya. Di sini kalau kalian lihat ada folder-foldernya kayak di Windows Explorer gitu. Kalau setiap kalian habis nge-create tabel, di sini nanti akan muncul tabelnya di sini. Yang hasil kalian create. Nge-create view misalkan nanti muncul di sini. Atau misalkan nge-create function. Nah, kita belum belajar function dan kawan-kawannya. Itu nanti akan muncul di sini. Function, trigger, terus mana lagi ada rules, itu macam-macam akan muncul di sini. Itu untuk environment-nya SQL Server, kalau kemarin masih install aja. Tools-nya ada macam-macam. Dibandingkan dengan MySQL, tools-nya lebih kayak mana? Kalau kata saya, lebih kayak SQL Server otomatis. Karena dia juga, kalau ini kan kita pakai versi yang developer-nya. Ada yang free versionnya juga dan ada versi yang berbayarnya. Apapun yang versi berbayar otomatis itu menu-menunya lebih lengkap daripada yang free version. Adapun yang free version biasanya itu dikasih menu-menu yang standar aja ya untuk environment-nya. Terus kita kembali lagi ke sini. Tadi itu SQL servernya. Terus
Di sini akan menjelaskan, loh Bu, terus ini kok ada TSQL nih, ini ada SQL, apa bedanya? Ya satunya ada T-nya, satunya enggak. Ya sama, jelas seperti itu. T itu maksudnya adalah transact SQL. Transact SQL. Kalau SQL itu kan bahasanya ya, bahasanya. DBMS-nya kemarin kan kalian pakai MySQL, gitu kan? Bahasanya ya pakai SQL bahasanya. Transact SQL, nah, Transact SQL itu adalah pengembangan dari SQL, bahasa SQL. Nah, Transact SQL ini dikembangkan oleh Microsoft dan Sybase. Jadi kalau kalian pakai Microsoft SQL Server, kalian pakai bahasa pemrogramannya TSQL. Mirip, codingannya mirip, akan tetapi ada beberapa yang beda. Dan di sini fungsinya pastinya karena dia pengembangan, apapun yang sudah dikembangkan itu akan lebih kaya daripada versi yang aslinya, seperti itu. Di sini itu dia lebih kaya, misalkan dia bisa create agent, dia bisa function, MySQL juga bisa, dia bisa transaction rollback, atau dia bisa mengundo perintah dan macam-macamnya. Dia bisa di SQL ini. Bu, kenapa kita sudah belajar MySQL kemarin? Kenapa kok sekarang kita belajar pakai SQL Server? Kan MySQL aja udah cukup. Kenapa kok saya sekarang susah-susah harus pakai SQL Server? Ada yang mau kasih pendapat? Biar ilmunya nambah, Bu. Bener, biar ilmunya nambah. Selain biar ilmunya nambah, apanya lagi yang nambah? Biar SKS saya nambah, Bu. Kan Skillnya udah. bertambah. Iya, wes, benar-benar. Jadi gini, kalau di MySQL, jadi untuk menangani jumlah datanya aja, kita lihat dari versi simpelnya aja ya. Di MySQL, pemrosesannya, kalau dia datamu, kalau kalian kemarin bermain dengan tugas akhir, tugas besar ya mata kuliah basis data, paling data kalian paling banter satu kelompok paling cuma 100, ya enggak? Atau enggak sih, biasanya paling kemarin 20 aja untuk bertabel datanya. Datanya cuma segitu. MySQL untuk data, pengolahan data MySQL dibandingkan dengan SQL Server, dia lebih cepetan SQL Server. Dia bisa menangani data yang lebih banyak daripada MySQL. Terus SQL Server juga pengolahan datanya dia lebih cepat, sistemnya dia lebih cepat. Kemudian jumlah data yang bisa ditangani dia juga bisa lebih banyak daripada MySQL. Jadi misalkan kalau untuk company atau perusahaan, misalkan kalau cuma buat toko online, misalkan kalian bikin toko online, kalian jualan celana boxer buat kalian sendiri, toko online. Transaksinya kalian per hari nggak banter-banter banget seperti toko online yang sudah besar, misalkan Bukalapak atau Tokopedia yang transaksinya udah besar seperti itu. Nah, kalian kalau pakai database MySQL ini masih mumpuni. Karena skop skala bisnis kalian masih kecil, penggunanya masih sedikit, terus tabel-tabel data-data yang running setiap waktunya itu juga masih lebih sedikit. Lain halnya, kalau itu sudah menjadi datanya lebih banyak lagi, atau kalian butuh fungsi-fungsi yang lebih ekstrim lagi, butuh yang lebih otomatisasi lagi, itu ini MySQL agak kewalahan. Tapi free versionnya dia, karena dia free version, dia masih banyak digemari karena dia emang free. Terus kalau kita pakai SQL Server, di mana dia memakai bahasa TSQL. SQL Server, dia bisa handle database yang lebih besar. Kemudian dia fungsinya lebih banyak. TSQL. Oke, skip. Terus ini penjelasan ini bisa nanti kalian baca sendiri. Jadi SQL itu nanti kalian akan bisa diolah lebih lanjut. Jadi untuk di SQL Server kalian nanti bisa belajar fungsi, prosedur, dan macam-macamnya di sini. Yang belum pernah kalian pelajari di mata kuliah database.
Komen, jenis-jenis T-SQL. Ini tadi udah dijelaskan ya. Di SQL atau kalian kemarin pakai Exam atau MySQL kemarin, DDL, Data Definition Language. Kita bisa create tabel, bisa alter tabel, bisa drop tabel atau database. Di sini juga ada. DML, manipulasi juga ada. Otomatis ini semuanya ada juga di sini. Next. DCL, Data Control Language. Di MySQL juga ada. Grant Revoke. Di sini juga ada. Nanti kalian akan belajar ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus ada Transaction Control Language, mengontrol transaksi. Kalian nanti akan belajar ini, rollback. Bukan rollback yang buat olahraga itu ya, bukan ya. Jadi rollback transaksi, jadi dia mengando transaksi. Saya misalkan mau update nih. Saya mau mengupdate nilai saya yang pertamanya nilai E, saya update jadi A. Nggak jadi diupdate, kita bisa pakai perintah rollback untuk mengembalikan nilai itu menjadi E lagi, seperti itu. Itu nanti akan kalian pelajari setelah UTS. Commit trends, begin transaction, itu juga akan diajari setelah UTS. Komentar. Cara memberi komentar gimana? Satu baris saja pakai seperti ini, lebih dari satu baris pakai seperti ini. Nggak begitu penting sih, tapi ini juga perlu kalian pahami. Biasanya kalau kalian nge-script SQL-nya udah banyak, otomatis itu perlu dikasih komentar-komentar di sininya. Biar tahu kita ini script ini buat handling apa, script ini buat handling apa. Itu sama seperti kalau kalian coding. Aplikasi sama kan, kalian pasti kasih komen-komen, di SQL juga sama, kalian kasih komen-komen. Seleksi. Nah, ini select. Oke, seleksi ya seperti ini ya. Bentar. Nggak ada masalah ya ini. Jadi misalkan saya select bintang, otomatis select semuanya. Di tabel departemen ada ini. Yang ini select beberapa kolom. Jadi nanti bisa kalian coba sendiri. Sama seperti yang di MySQL. Select nama kolom 1 apa, nama kolom 2 apa, nama kolom yang ingin diselect dari tabelnya apa. Ini penjelasan aja. Select berdasarkan kondisi tertentu. Jadi bisa juga saya seleksi itu berdasarkan saya pengen nyelek last name-nya aja, salary-nya aja dari tabel employees di mana ini buat review yang kemarin salary-nya kurang dari sama dengan 3.000. Berarti di sini nanti dia akan menampilkan salary yang kurang dari sama dengan 3.000 aja, yang lebih dari itu tidak ditampilkan. Menggunakan operator aritmetik. Bentar. Oke. Sorry, tadi minum dulu. Menggunakan operator aritmetik. Nah, kayak gini, Rek. Saya ingin menseleksi, misalkan di sini saya last name, select last name. Select last name, select salary, terus select salary plus 300, seperti ini. Contohnya nih, saya ingin menampilkan gaji-gaji yang misalkan dinaikkan, bulan ini gajinya dinaikkan sebesar 300.000, kan bisa. Kalian bisa menggunakan operator aritmatik seperti ini. Jadi select kolomnya apa plus operator aritmetik. Bisa dikurangi, bisa ditambah, bisa dibagi, itu bisa seleksi model seperti ini juga. Terus distinct. Distinct juga udah pernah inget ya. Distinct itu biar menampilkan data-data yang kembar biar nggak ditampilkan. Jadi misalkan kalau saya punya data seperti ini, kembar-kembar banyak, select departemen ID from employees, di mana departemen ID-nya ada beberapa data yang kembar. Kalau saya tambahin distinct, otomatis menampilkan data-data yang berbeda aja, yang uniknya aja. Jadi 10, 20, 50, nanti ditampilkan juga 90. Satu aja, nggak ditampilkan 3 kali. Itu kalau distinct. Sudah pernah diajarkan juga di database. Alias.
alias. Nah, alias kan berarti select, kemudian, nah kalian kasih alias ini. Pasti juga udah ingat yang ini. Maksudnya apa alias? Dia untuk masking atau dia untuk menyamarkan. Misalkan, nama aslinya kolomnya dia last name di database itu. Tapi kamu samarkan namanya jadi nama. Seperti itu. Atau nggak usah langsung dikasih IAS gini, atau langsung last name, spasi name, gitu juga bisa untuk menampilkan alias. Seperti ini. Ini tata cara untuk yang seleksi. Terus nanti kalian juga akan belajar case. Nah ini, select case, else. Nah seperti ini case. Contohnya, nah saya select dari column, ada 3 column, di mana kalau job ID-nya IT programmer, itu nanti gajinya dikali seperti ini. Kalau clerk, gajinya nanti 1,15 kalinya di salarinya dia yang ini. Jadi nanti dia jadi reverse salarinya. Terus kalau SREP nanti 1,20 kalinya salarinya dia seperti ini. Jadi dia ingin menampilkan gaji-gaji yang direvisi berdasarkan jenis pekerjaannya dia. Ini cara penggunaannya select case. Modelnya contoh seperti ini. Formatnya seperti ini. Select apa, nama kolom, case-nya apa, terus di mana seperti ini. Formatnya model seperti ini. Nanti kita praktekkan. Oke. Itu saja penjelasannya. Sekarang Mas-mas, Mbak-mbak silakan buka aplikasi SQL Server-nya. Terus buka file pertemuan 2 statement select. Pertemuan 2 statement select itu nanti filenya, sebentar saya share. Bukan. Yang ini Mbak, Mas-mas, Mbak-mbak. Nah, ini. Jadi di sini nanti akan dijelaskan mulai dari runningnya. Runningnya yang ini ya. Kalian langsung pilih yang SQL Server Management Studio, langsung dibuka, terus diklik connect seperti ini, muncul sampai seperti ini, terus kalian create new database gitu aja. Oke, start sekarang. Nggak tidur kan? Create new database, kasih nama database Polynema. Kalian bisa pakai sintaks SQL seperti yang tadi, atau kalian bisa pakai yang tinggal diklik kanan, terus new database. Saya share screen di sini. Sekalian sambil buka PDF-nya, ini aja. Kalau udah dibuka di sini, kalian klik new database. Saya nggak bikin lagi. Kalian aja yang bikin di situ Polynema. Database name Polynema. Udah. Kalau kecepatan bilang, atau mungkin kalau kalian butuh lebih dicepatkan, saya bisa lebih cepat lagi. Nggak usah Bu, nggak usah cepat-cepat. Oh, nggak usah cepat-cepat. Loadingnya lama soalnya. Ya udah, ya udah. Nah, nanti kan kalian new query, kalau udah new query, nah kalau di kalau di SQL Server itu kalian jangan lupa
sebelum melakukan perintah-perintah yang lainnya, misalkan sebelum saya nge-create tabel atau sebelum saya nge-create macam-macam, itu kalian set dulu database-nya apa. Kalau tadi kan kita sudah create new database, sudah database-nya Polynema kan. Kalau saya sudah Algebra, kalian tinggal dibuat. Nah, biar saya di database Polynema, berarti saya pakai perintah use dulu dong, use Polynema. Ini database-nya. Kalau udah, kalian execute. Kalau kalian nggak di-use dulu, database default untuk di SQL Server, default-nya itu master ini, Ren. Default-nya master ini. Kalau kalian nggak set ke Polynema dulu, kalian nge-create table, nge-create apapun juga, nanti masuknya pasti di sini, table sini. Kalian nge-create table mahasiswa, nge-create table macam-macam, nanti masuknya di sini. Padahal database master itu database-nya sistem di database yang SQL Server. Usahakan nggak usah diutak-atik. Jangan ada macam-macam di sini karena ini adalah database master, database sistemnya di SQL Server. Tuh. Jadi kalian jangan lupa use dulu. Terus seperti yang di PDF tadi kan disuruh select-select kan? Ya udah select aja. Ini contohnya di sini. Misalkan kalau saya select sesuatu tapi nggak ada tabelnya. Atau saya ingin menampilkan karakter aja atau ingin menulis apa aja di situ. Ya udah di-select aja. Terus di-run. Udah, seperti itu. Di sini hasil satu seleksinya, ini select satu, munculnya di jendela yang ini. Select kedua di jendela yang ini. Selectnya lebih banyak, ada nanti 3 jendela. Select, semangat ya. Gitu. Aku, kamu, Bu. Aku dan kamu, apa? Aku dan kamu semangat ya. Udah, execute. Kalau nggak saya blok, berarti saya ngeran dari atas sampai ke bawah. Kalau nggak di blok. Kalau saya cuma mau ngeran satu aja, perintah, saya klik satu, di select, klik satu. Aku dan kamu semangat ya, seperti itu. Dah. Wes sampai select kah? Sudah sampai select kah? Terus, kalau kalian scroll down lagi, itu kan disuruh bikin tabel. Nah, disuruh bikin tabel, di situ kan ada, sebentar. Script. Nah, di sini ada script-script. Jadi misalkan kalau kalian lupa scriptnya, itu kalian misalkan di sini ya, ingin nge-script untuk create database, tinggal script database, create new query itu editor. Nah, itu ada contoh-contoh script di situ kalau mau kalian run, atau di sini sebentar, di sini sepertinya bisa juga new script kok. Mana ya perintahnya? Script table. Nah, script table, create, select, insert, update itu bisa. New query editor window. Misalkan saya pengen script select dari database mahasiswa. Saya klik aja yang di sini. Saya lupa gimana caranya nyeleksi. Terus saya mau ngerpek dulu gitu kan. Berarti tinggal ngeklik script yang tadi. Mana ya tadi ya? Script table. Nah ini.
Sini. Ada select, insert, update, delete. Kalau kalian lupa scriptnya, kalian bisa langsung pakai query yang dari sini. Tinggal ngisi seperti itu. Nah, saya beritahu caranya untuk yang create tabel. Tinggal klik-klik aja. Ya udah gampang, tinggal new tabel. New tabel, misalkan apa ya, dosen. Kolom name ya ini ya. Dosen berarti NIDN. Data type-nya NIDN, misalkan kalian sambil nyoba-nyoba ya. Terus misalkan nama, data type-nya karakter, misalkan karakternya 20 gitu. Terus alamat karakter varchar ya, ada nomor-nomornya kan. Nah, udah. Saya bikin tabel namanya tabel dosen. Dosen ini. Oke. Nah, ini kan kalau udah kamu create gitu, di sini kan belum muncul. Screencast saya tadi ya, di refresh. Loh, udah. Berarti saya sudah punya tabel dosen. Isi tabelnya apa? Saya pengen lihat isi tabelnya itu apa aja. Drop aja yang di sini kan, kolom apa, NIDN, nama. Di sini udah kelihatan dia tipe datanya apa, nama kolomnya apa. Oh iya, key-nya belum ya tadi. Key-nya belum di-set. Diklik kanan, set primary key. Udah. Wis ya, gampang kan? Sampai itu dulu latihan bikin tabel, latihan buat database. Nanti kalau sudah kita latihan ke variabel. Nanti saya cek acak ya, sudah sampai di mana kerjaannya. Silakan kalian kerjakan sampai yang ini aja. Bikin tabel, terus diisi. Oh ya, ngisinya. Ngisinya kalian bisa pakai perintah insert, script table, insert to, misalkan di sini ya, mahasiswa. Ini saya close. Yes, di save. Kenapa kok not permitted? Oke. Insert tadi mana? Insert close. Nah, misalkan saya pengen insert. Kalau insert kan berarti kan insert nama tabelnya apa, terus values-nya tinggal di koma-koma. Bisa pakai source yang bawaannya dari dia, itu formatnya seperti ini. Tapi kalau source insert yang kalian sudah pernah pelajari di mata kuliah database, itu kan super simple juga kan, kayak gini. Saya sudah punya tabel mahasiswa, saya pengen insert. Ya udah, insert ke tabelnya, nama tabelmu apa, value-nya ini nama kolomnya apa, values-nya apa aja. Dipisahkan dengan tanda koma, koma, terus yang berakhir diakhiri dengan titik koma. Ini insert. Mirip kan source-nya. Udah sampai insert itu aja. Sampai jam berapa ya? Nek sampai insert aja, Rek. 7 menit selesai ya. Bu, maaf mau tanya. Iya, Mbak. Silakan. Ini tadi kan SQL saya tak buka, itu udah nyambung. Terus saya mau bikin database baru kan, Bu. Itu tuh nggak bisa. Terus tak silang, terus buka lagi. Nah, mau ke connect tuh juga nggak bisa, error. Itu kenapa ya, Bu? Mbak, coba share screen aja. Benar. Cornesa, oke. Ini Bu, udah.
A network deleted or instance. Servernya coba di restart, Mbak. Ini kamu close semua. Ya. Di oke, terus close semua. SMS-nya di close juga. Terus kamu ke service, ada, saya ketikkan ya, nanti kamu ketik di, kamu cari di run itu kan ada service, namanya aplikasi, namanya services. Kayak gini. Ada, kamu search, terus di situ ada service. Saya coba share screen saya. Jadinya nanti kayak gini, Mbak. Iya, benar. Oke. Kalau kamu udah, kalau Mbak Cornesa udah ngeran servisnya, itu nanti jendelanya kayak gini, services gitu. Terus kamu kamu cari ya, di situ ada SQL server. Yang ada SQL servernya itu kamu restart. Atau yang ada tulisannya stop atau not running atau disable, itu kamu start. Jadi yang ini ada SQL server ini di restart aja. Kalau udah statusnya running semua, itu kamu terus baru buka lagi ke aplikasi yang tadi, ke MS SQL-nya. Itu gitu. Biasanya gitu langsung mau. Iya, Bu. Saya coba. Oke. Ada lagi yang bermasalah? Punya saya ini Microsoft SQL-nya loadingnya lama, Bu. Masih belum buka. Itu tapi udah pernah kamu coba sampai berhasil buka kah? Biasanya bisa buka atau enggak? Ya Allah. Gimana? Takutnya gini, Mas. Kalau belum buka, itu emang belum bisa buka atau nggak bisa kebuka atau emang loadingnya lama gitu? Ini loadingnya lama, Bu. Udah dari tadi coba dibuka juga masih lama gitu? Ya, ini masih nunggu. Ya wis tungguan aja. Semoga nggak ini servernya mati atau seperti apa. Biasanya kalau nggak mau ngeload kan kadang servernya nggak connect atau macam-macam. Untuk yang lainnya dari 30 orang 28 lancar ya. Nanti saya cek progresnya habis ini. Saya panggil random Sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 9. September itu bulan 9. 9 tambah 9 berapa? 18. 2020 ditambah 4. Saiful Anwar 22. Nanti kamu share screen, kamu sudah sampai mana, gitu aja. Bagi yang sudah, misalkan kalau kalian udah, itu kalian bisa buka job sheet-nya. Dibuka job sheet-nya itu yang TSQL sih. Yang TSQL di situ ada belajar membuat variabel-variabel. Judul filenya pertemuan 2 TSQL. Bu, saya mau nanya, Bu. Tadi kan Ibu bilang di atas itu dikasih use nama database. Betul. Nah, itu kalau misalnya nggak pakai itu nanti itu masuk kemana, Bu? Kalau kamu create table, kalau nggak di situ, jadi misalkan kalau
kamu create table-nya itu pakai yang SQL source, kamu create table, itu default-nya dia masih di master, database-nya master. Jadi nanti table-table kalau misalnya ngetik gitu, nggak pakai script, tapi di atas itu nggak ada use terus nama database kosongan gitu, nanti masuk kemana? Nggak ada use terus nama database masuk kosongan. Ya kan tadi kan bilang use Polynema. Nah, terus tuh kalau nge-create table nanti biar masuknya ke database itu. Nah, kalau yang use Polynemanya tuh nggak ada, kosongan. Masuknya ke database master, Mas. Oh. Ada database namanya database master. Masuknya nanti ke situ. Kalau kamu lihat di stop share, sebentar saya share lagi. SQL kalau pertama kali kalian nge-run, itu pasti ini defaultnya nanti larinya ke master sini. Kalau kalian langsung create new query terus langsung create apa gitu ya, terus enter, itu otomatis kalau kalian nggak use dulu ya masuknya ke sini, master. Master itu di mana? Lihatnya nanti lihat di sistem database, ada master. Itu nanti kalau misalkan next time kalian lupa bikin-bikin terus itu nanti tabel mula di sini, daerah sini. Tuh. Itu cuma buat bikin apa Bu? Cuma bikin table aja ya Bu yang masuk ke situ? Kalau function biasanya juga bisa masuk ke sini semua. Kalau ininya tetap master berarti apapun perintah, entah kamu bikin database, entah bikin apapun, entah mungkin kamu mau update tabel, itu nanti ngupdate-nya yang di sini. Nah, tapi kan misalkan kalau ngupdate atau ngedrop di tabel yang ini kan nggak ada tabelmu. Misalkan kamu udah bikin tabel di database Polynema, mahasiswa sama dosen. Kemudian kamu mau update atau drop mahasiswa atau dosen. Padahal tabelnya di sini, tapi kamu masih loginnya ke database yang master. Ya nggak ada yang, pasti muncul error, nggak ada database yang namanya mahasiswa atau yang dosen itu, kayak gitu. Oh, biasanya lebih riskannya itu saat nge-create. Nah, saat nge-create itu kan nggak ada limitation, nggak ada batasannya dia mau pakai database apa, mau update database apa kayak apa, itu masuknya ke master. Makanya di use dulu, use apa database mau use tugas akhir, use Polynema, use apa. Tuh. Database nanti tabel-tabel masuk ke sini semua. Kalau kalian udah create database, kalian bikin tabel nanti masuk di tables. Terus kalian nge-create view, itu nanti masuknya di view semua. View itu adalah misalkan kalian mau nyelek beberapa tabel, kalian tampilkan untuk jadi view, itu bisa masuk di view. Terus apa lagi? Programmability, ini fungsi itu masuk di sini semua nanti. Scalar masuk di sini. Tuh. Tapi sekarang kita belajar yang dasar dulu. Tapi kalau udah ada yang sudah sampai advance, kalian yang merasa sudah bisa mengerjakan sampai job sheet selanjutnya langsung skip aja, langsung kamu loncat kerjakan job sheet. Tuh. Kalau merasa udah bisa. Kalau yang belum bisa, kalian ikuti saya gitu. Wes ya, bisa saya cek hasilnya kan? Mas Saiful Anwar coba share screen aja. Terserah kamu hasilnya sudah sampai mana, saya cuma pengen ngecek aja. Saya stop share screen-an saya, Mas Saiful Anwar silakan langsung share. Bilang apa, Re? Aku nggak dengar. Merestart service. Oh ya wis. Skip dulu Mas Saiful Anwar. Tadi berapa? 18 ya? 18 apa? Nomor 18 saja deh.
Mas Saiful Anwar ntar aja. Next time. Nomor 18 itu Nur Arafah. Nur Arafah. Apa ini panggilannya Mas Nur? Share screen aja Mas. Sampai di mana? Udah sampai mana ya? Ntar Bu. Udah sampai kemana-mana Bu. Ya silakan yang mau ke belakang, silakan ke belakang. Ini Bu, udah sampai sini. Oh ya udah, berarti udah bisa mengikuti. Sudah sampai input kah Mas? Belum, Input. masih ini baru selesai bikin tabel ini. Oke, sip. Ya wes Mas, silakan dilanjutkan lagi. Oke Bu. Saya pengen lihat yang ciwi-ciwinya. Siapa ya? Tadi 18 dikurangi 9. Oh, Jordan udah. Oh, Lintang aja deh. Mbak Lintang. Sampai mana Mbak Lintang? Kayaknya habis ini saya ada rapat nih, Rek. Oke. Saya udah nyampe sini, Bu. Oh, sebentar lihatnya. Oke. Ini Lintang ya, punya Lintang ya? Ya, udah input nggak, Mbak? Belum, Bu. Baru nyampe sini. Silakan di-input. Oke, berarti insya Allah udah bisa semua. Saya cuma ingin ngecek aja. Kalau udah bisa, nanti kalau udah bisa, itu kan diminta suruh input. Nah, itu nanti itu berkoneksi atau berhubungan dengan tugas PR-mu yang deadline-nya besok jam 6 sore. Itu PR-nya ini di job sheet itu diminta buat tabel mahasiswa sama tabel kelas. Tadi kan udah bikin tabel mahasiswa, terus diminta bikin lagi tabel kelas. Nah di tabel kelas ini itu di sini ini yang bikin Pak Ferry ya, sama Pak Ferry di set primary key-nya itu ada 2. Jadi primary key-nya itu ada kode sama tahun ajar. Sebenarnya kalau primary key di dalam satu tabel, kalau udah pernah diterangkan semuanya kan primary key dalam satu tabel itu ya bisanya cuma satu tabel itu bisanya cuma satu primary key. Nah, jadi akan tetapi bisa jadi 2 tabel seperti ini, yang satunya itu disebut composite primary key. Maksudnya composite primary key itu misalkan gini, saya capture dulu. Sebentar. Kayak gini. Jadi itu kalau kalian nanti ke tugas yang ini, saya slideshow aja. Nah, ini ada 2 primary key. Beliau mintanya kayak gini, disetting jadi 2 primary key. Terus yang ini otomatis kan primary key. Ini mahasiswa kan otomatis nanti di sini foreign key-nya kan dari tabel mahasiswa. Nah ini
dalam satu tabel itu sebenarnya emang satu primary key. Jika ada kondisi yang seperti ini, yang satu primary key-nya lagi disebut composite. Composite primary key. Kalau kalian nanti silakan search di Google ya. Jadi dalam satu tabel dia ada lebih dari satu penanda yang unik. Satu primary key, satunya composite primary key. Kenapa di set seperti ini? Misalkan kalau di situ kan ada kode sama tahun ajar dan NIM mahasiswa. Kalau model seperti ini dimaksudkan, misalkan saya punya NIM mahasiswa 1, 2, 3, 4. Terus saya punya ini tahun angkatan, ini kode. Kode kelas. Kode kelasnya misalkan mata kuliah basis data lanjut, PDL, kode kelasnya. Tahunnya misalkan 2000 berapa ya? 2000 lah, 2000. Nah, terus di sini ada NIM. Oh, NIM-nya ini ya. Sorry. Guys. Jadi kalau di set seperti ini, mahasiswa dengan NIM yang 1, 2, 3, 4 itu ada kemungkinan kan misalkan dia nggak lulus nih basis data lanjut di tahun 2000. Dia itu bisa mengulang lagi mata kuliah tersebut di tahun 2001 dengan kode yang sama, PDL. Dengan NIM 1, 2, 3, 4. Makanya di sini di set primary key-nya ada 2. Jadi yang menandakan dia unik itu ada 2 buah, yaitu si ini dan si ini. Kalau misalkan terjadi dia ngulang, oh saya nilainya di sini karena saya nggak pernah masuk nih, nggak pernah ngerjakan tugas, dia dapat E atau D. Dia pengen ngulang lagi. Nah, mahasiswanya ini, si Fulan mahasiswanya 1, 2, 3, 4 NIM-nya, dia ngulang lagi tahun 2001. Terus kodenya BDL. Nah, ini kan udah beda lagi kan? Itu bisa. Tapi misalkan kalau yang di sini nggak di set primary key-nya, cuma di kodenya ini yang di set, itu dia kondisi seperti itu dia nggak bisa ngulang. Jadi ini untuk menandakan dia, untuk biar lebih datanya biar nggak crash, dia set 2 primary key seperti itu. Jadi namanya composite primary key. Jadi nanti kalian create table-nya nanti 2. Sebentar saya carikan nanti contoh source-nya untuk yang composite. Dah. Kalau udah selesai yang tadi, suruh input sampai suruh input. Kalian tinggal bikin yang ini. Terus kalian diminta untuk buatlah TSQL sehingga tabel mahasiswa dapat langsung terisi dengan 3 baris data. Nanti kalau kalian sudah yang mahasiswa pakai yang klik-klik, nanti coba yang kelas kalian pakai TSQL-nya insert data ke kelas apa, datanya apa. Pakai TSQL, pakai script SQL. Salah satu aja pakai TSQL nggak apa-apa atau dua-duanya silakan. Nah, terus kalian nanti diminta untuk ini, buatlah TSQL untuk memasukkan data tabel kelas NIM jika diketahui kodenya ini. Ini pasti masih belum nyambung kalian karena belum saya jelaskan untuk variabel. Gitu. Habis ini saya jelaskan yang variabel yang seperti ini. Nanti kalian pasti nanti akan bisa ngerjakan yang nomor 3. Wes, Are, bisa saya lanjut? Yang tadi insya Allah udah beres. Kayak 30 menit lagi saya ada rapat. Oke. Nah ini deh. Ini filenya kalau di LMS kalian nama filenya adalah pertemuan 2 TSQL. Kalian cari yang file ini. Terus kalian lihat di situ ada implementasi variabel. Ada implementasi variabel,
terus ada kondisi if, else, dan kawan-kawannya. Variabel ini udah diajarkan di mata kuliah apa ya? Ada yang masih ingatkah dengan variabel? Dasar pemrograman. Oke, dasar pemrograman. Untuk apa, Mbak, fungsinya, Mbak? Siapa tadi sing jawab, Rek? Yang jawab tadi siapa ya? Nah, kita udah online berapa jam nih? Habis ini kita akhiri. Habis ini 30 menit lagi lah, 15 menit 30. Jadi variabel, kalau saya percepat aja. Mana tadi? Jadi ya di variabel itu nanti, nah dia digunakan untuk menyimpan nilai di situ. Ya, kita bisa menyimpan nilai. Di SQL, di TSQL itu kita bisa membuat variabel-variabel. Kemudian kita bisa membuat variabel-variabel itu diubah ke dalam bentuk tabel, namanya temporary tabel. Jadi ada temporary tabel, ada tabel yang biasa. Terus ada lagi nanti kita set, kita masukkan nilai-nilai di dalam variabel itu. Jadi variabel ini kenapa penting? Karena di dalam beberapa skrip atau di dalam beberapa pertemuan selanjutnya kita akan banyak menerapkan implementasi variabel-variabel ini untuk source SQL Server. Seperti itu. Oke, contoh. Kalian sambil buka SQL-nya, itu kalian langsung coba di sini kalian bikin source yang mana ya? Bikin yang ini dulu, yang if else dulu, kondisi if else dulu. If 2 sama dengan 4, print benar. Terus kalian run, hasilnya apa? Saya share yang SQL saya. Jadi kalian langsung nyoba, if 2 sama dengan 4, langsung print, apa? Benar. Langsung seperti ini. Kalau misalkan nanti kalian nggak pakai use, langsung kalian pilih yang polinema atau seperti apa. Langsung kalian klik di sini, ini otomatis langsung milih database-nya. Apa yang salah dari skrip saya, Rek? Ini. Jadi setiap skrip nanti diakhiri sama titik koma. Terus nanti kalau kalian lihat ya di PDF yang itu, jika 2 sama dengan 4, print benar. Saat saya run di sini, itu adalah langsung komen complete successfully. Kenapa langsung seperti ini? Karena saya nggak ngeset inisialisasi kalau kondisinya salah itu saya harus melakukan apa. Kalau di sini kan 2 itu emang nggak sama dengan 4. 2 itu ya sama dengan 2. Kalau 2 sama dengan 2 otomatis benar. Nah, tapi saya set 2 ini sama dengan 4. Ini kan kondisi yang salah. Kondisi salahnya dia itu nggak ditentukan. Dia harus pakai perintah apa. Jadi dia keluarnya langsung seperti itu. Misalkan kalau dia kondisinya salah, dia ditulis print salah. Nah, 2 itu kan nggak sama dengan 4. Jadinya nanti dia salah. Seperti itu. Nah, ini contoh penerapan if else di dalam SQL. Itu juga bisa. Kalau kemarin kalian belajar Java pakai if else sama, tapi di sini penulisannya lebih simpel.
If apa, print apa, else apa, nanti printnya apa. Tindakannya apa di sini. Jika kondisinya seperti ini, tindakan saya apa, tapi jika selainnya itu, tindakan saya apa. Seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nah nanti kita belajar di sini ada go seperti ini. Contohnya ya, contoh penggunaan go ya. Kalau kalian lihat, kalau di variabel, kalau di TSQL itu kita menginisialisasikan variabel, kita itu pakai declare. Nama variabel itu kita pakai add dulu, terus numVar. Misalkan itu adalah nama variabelnya. Terus ini adalah tipe datanya. Seperti itu. Terus kalau saya mau ngisi variabel saya, itu saya kasih perintah set. Yang saya mau isi variabel apa tadi? Adanya numVar. Tadi kan bikinnya itu. Saya isi pakai isian apa? Karena integer misalkan saya isi 5. Seperti itu. Terus Bu, gimana cara nampilkannya? Cara nampilkannya, kalau kalian Java pakai sistem outprint, bla bla bla, kita bisa cara nampilkannya, di sini kita pakai select. Kita select aja si tadi, apa? numVar. Ini. Udah. Kayak gini, saya run, hasilnya adalah 5. Ya karena saya set variabel numVar, tipenya integer, hasilnya 5. Terus apa gunanya Go di sini? Go itu kayak blok program. Jadi misalkan nih, saya sudah deklarasikan di sini ya. Kalau saya sudah kasih Go di sini, kayak kurung buka, kurung tutup di sini. Saya tutup di sini otomatis saya panggil variabel ini, kalau sudah setelahnya perintah Go, itu nggak akan bisa. Select numVar. Kayak gini. Enaknya di sini kalau dia error seperti ini ada apa? Print, ada tandanya kalau dia error. Kalau seperti ini dia nggak bisa di-select. Kenapa? Coba ya execute. Saya itu nggak bisa mendeklarasikan variabel numVar itu yang mana karena dia sudah ditutup di sini. Jadi kalau Java itu misalkan kamu ada blok program kayak gini, nah terus kamu panggil itu variabelnya di sini, otomatis nggak mau. Kecuali itu kalau dia variabelnya yang public. Nah kayak gitu ya. Jadi itu fungsinya Go untuk satu blocking program. Wes itu variabel, ini tadi udah bisa. Terus ini contoh penggunaan variabel sudah bisa. Jadi di sini kita pakai declare dulu, nama variabelnya apa, tipe datamu apa. Declare lagi, ini kan, misalkan kalau saya pengen 2 atau lebih, langsung nama variabelnya apa, tipe datanya apa. Udah. Nah, kalau yang ini contoh, saya bikin variabel dosen, itu saya masukkan ke dalam tabel. Jadi nanti itu saya punya tabel dengan tabel yang isinya variabel dosen. Di mana di dalam tabel variabel dosen itu saya punya beberapa atribut, yaitu atributnya NIDM sama atributnya nama. Terus saya insert ke tabel dosen yang variabel tadi, itu atributnya ini. Terus saya select. Ini nanti saya share source-nya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba, jadinya seperti ini. Saya nggak punya apa itu di sini namanya tabel di sini. Tabel dosen kan ini yang tadi saya buatkan, tapi bukan yang ini. Ini namanya temporary tabel. Jadi tabelnya itu hanya bisa di-load kalau saya merunning satu source yang ini. Jadi misalkan saya sudah declare ini, kalau saya running jadinya seperti ini.
Tapi misalkan kalau dia langsung saya kayak gini aja, mau nggak? Nggak mau. Kita harus deklarkan tabel variabel dosen itu apa. Jadi kalau kalian membuat tabel tapi pakai parameter seperti ini, itu data-datanya nggak akan masuk ke sistemnya database yang di sini. SQL Server nggak akan masuk di sini. Tetapi nanti kesimpan di memorinya aja. Namanya temporary tabel. Kalian mau input, kesimpan di memorinya. Kalian mau select, kesimpan di memorinya. Jadi kalau mau nge-run itu harus langsung satu blok, satu kode ini. Kayak gitu. Itu untuk bikin variabel pakai tabel. Sini, variabel digunakan ke tabel. Nanti ada lagi pakai if else. Saya punya variabel namanya umur. Tipe datanya integer. Saya set lah umur itu, misalkan 51. Kalau umur itu lebih dari 50, itu saya print tua. Kalau lebih dari 25 dan kurang dari sama dengan 50, kita pakai ini ya. If umur lebih dari 25 and umur kurang dari sama dengan 50, print dewasa. Kalau lainnya lagi, print remaja, terus anak-anak. Misalkan kalau kita run, karena kita set 51 di sini, nanti ngeprintnya adalah yang tua. Nah, ini loh contoh-contoh penggunaan if else, penggunaan variabel di dalam TSQL. Ini lagi nanti contoh seperti yang di tugas besarmu ini nanti, yang di job sheet, itu diminta untuk mendeklarasikan. Stop share. Nah ini, jadi saya punya tabel yang sudah saya bikin tadi di atas. Saya sudah bikin tabel di atas tadi, terus saya diminta untuk memasukkan data pada tabel kelas apabila diketahui NIM-nya itu adalah 1, kode dan tahun ajar adalah 3A, dan 2020. Jadi kalau NIM-nya 1, itu maka dia di tabel kelas yang ini, NIM-nya 1, terus kodenya itu nanti 2020, tahun ajarnya itu nanti, kodenya adalah 3A, tahun ajarnya adalah 2020. Nah, gimana caranya melakukan otomasi itu, tapi pakai perintah if else di sini. Nah, itu kita pakai bantuan variabel. Di sini sudah ada formatnya seperti ini. Jadi, kalau kalian kerjakan ini sebenarnya, kalau kalian paham variabel yang tadi dijelaskan, ngerjakan yang ini nggak butuh waktu lama. Contohnya kasus yang agak mirip-mirip dengan itu seperti ini. Saya punya data di tabel mahasiswa saya. Kalau saya select bintang from mahasiswa, masih master, Polinema ya. Kalau saya select bintang mahasiswa, itu nanti hasilnya seperti ini. Alpha, beta, Charlie, NIM-nya ini. Terus saya pengen tahu, mahasiswa dengan NIM 1 itu ada atau enggak? Seperti itu. Berarti kan saya perlu deklarasikan variabel yang dicari apa tadi? Variabelnya adalah NIM. Ini nggak usah dikasih, nggak apa-apa kan berarti. Kalau saya punya variabel NIM, saya set variabel NIM-nya itu sama dengan 1. Kalau NIM 1, if exists, jika yang ini, variabel ini 1 itu jika ada, maka saya akan melakukan select perintah dari tabel mahasiswa di mana NIM-nya itu sama dengan NIM yang udah dideklarasikan di sini. Berarti NIM-nya sama dengan variabel add NIM, di mana variabel add NIM-nya saya deklarasikan 1. Kalau ada, berarti ditemukan. Kalau nggak ada, datanya kosong. Misalkan NIM-nya jadi 5.
data kosong. Di sini nggak ada data dengan NIM nomor 5, seperti itu. Jadi untuk tugas yang tadi sebenarnya sama. Modelnya seperti ini, akan tapi di perintah if else-nya kamu tambahin perintah insert. Jika ada, maka insert apa, seperti itu. Itu untuk tugas yang hari ini. Ada pertanyaan? Ibu, tadi kan saya error kayak punya Corneza. Itu kayak gimana ya, Bu? Corneza tadi udah bisa belum ya? Udah bisa belum, Nes? Mbak Neza? Sudah, Bu. Ketawamu, Nes. Ya wes. Siapa tadi yang tanya? Santi ya? Saya Bu Rizka. Oh, Rizka. Kayak Corneza tadi ya, Mbak? Jadi Iya, kamu Bu. run ke service MSC, kamu cari yang apa tadi? SQL Server Agent, SQL Server, itu kamu restart, di stop dulu, terus di restart, terus baru di run ininya, MSSQL-nya. Itu sih. Udah, Bu. Terus? Pas buka SQL-nya nggak auto gitu, Bu, kayak Corneza. Gimana ya, Bu? Oh, itu Bu. Kalau seperti itu di setting langsung automatical saja semuanya. Tadi saya seperti itu. Oh, gitu. Nah, di setting, di service bukan ISO di setting kan, itu di klik kanan setting automatic. Benar Mas Aulia, benar sih. Makasih, Vian. Makasih, Bu. Iya. Yes ya, gitu sih, Rek. Ada pertanyaan lagi? Ini perlu di-share nggak sih, yang ini, Rek? Ini, slide ini. Saya upload di mana ini? Saya upload di, gini aja. Habis ini saya bikinkan Google Classroom. Nanti ke ketua kelasnya saya beritahu ya alamatnya. Terus nanti kalian daftar di situ kan, kalian masuk di situ, materi-materi ada di situ, sama ini juga nanti saya share. Itu aja ya. Oke, Bu. Ada pertanyaan variabel, gimana bikinnya variabel? Kalau kalian-kalian gini kan biasanya informasi lebih banyak, informasi itu lebih banyak di internet itu lebih banyak, saya yakin. Terus kalau kalian mau otodidak atau kalian mau latihan-latihan sendiri, saya yakin kalian bisa kemampuannya bisa lebih sangat terasa. Mungkin bisa lebih daripada saya karena saya nyabang-nyabang kan ini. Ngerjain ini, ngerjain itu. Kalau kalian nyoba-nyoba sendiri, fokus, nyoba yang ini, difokus, diselesaikan, insya Allah bisa sih sebenarnya. Tinggal perlu dibaca-baca lagi gitu. Itu. Udah, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, saya tinggal rapat ini. Kalian bisa ngerjakan langsung di rumah. Ya emang sekarang udah di rumah, bisa log out dari sini, udah langsung ngerjakan. Deadline-nya besok dikumpulkan di Google Classroom, gitu aja. Nanti saya bikinkan semua tweet-nya, saya beritahu ke ketua kelas. Format penamaannya apa, Bu? Format penamaanmu kemarin, kayak tugas 1 kemarin ya, Oke? Kelas, disamain sama kayak tugas 1 aja, Bu? Tapi tugas 1 gantian tugas 2 gitu aja ya. Oh ya. Tuh, nanti yang terus-terusnya juga gitu. Kalian taruh di PDF aja, biar saya bukanya enak. Sudah? Ada lagi? Nggak ada? Sudah habis berapa giga kalian? Ya wes ya. Nggak ada lagi ya? Nggak ada masalah? Ciwi-ciwi? Grup ciwi-ciwi nggak ada masalah? Grup cowok, atau kalian sudah tertidur semuanya? Sepertinya tidak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah? Oh ya wis. Oke, yaudah kalau nggak ada masalah, saya tutup perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf jika saya ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di grup. Udah bikin grup atau belum ya, saya lupa. Atau kalian langsung chat ke saya. Itu aja. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan minggu kali ini. Oh ya, minggu depan itu, kalian minggu ini mata kuliahnya ini aja atau nanti ada mata kuliah yang lain? Kalau dipindah, digabung sama kelas 1-nya gitu gimana? Sore, jam 1 sih, jam 1. Ada kuliah nggak jam 1? Hari ini? Kalau hari ini jam 1 kosong, Bu. Full.
Berarti hari ini itu cuma kuliah saya aja? Iya, satu matkul saja. Gimana kalau kelasnya dipindah digabung sama kelas MI 2D? Ya, Pak Rek. Ya, apa, Rek? Ngikut aja dah. Manut. Ngikut. Melu. Asal nggak crash gitu. Biar saya Yakin sekali ikut-ikutan. yakin nah itu. Yakin lah. Biar kan semakin pagi semakin semangat. No, itu. Atau misalkan kalau MI 2D mau saya pindah pagi ya saya pindah ke kelas kalian mereka. Jadi saya biar nggak ngomong berapa kali ini saya ngomong kayak gini ke beberapa kelas yang sama. Ya boleh. Juga Rek. Atau saya tanya MI 2D. MI 2D. Misalkan kalau dia bisa pagi ya saya pindah ke kelas kalian gitu ya. Boleh Bu. Enakan suka pagi apa siang sih kelas ini? Kelas MI 2E, 2F? Pagi aja, Bu. Oh, suka pagi. Enak pagi, Bu. Enak pagi. Oh kalau iya. Yang udah kalau kena udah siang gitu ya auto sleep. Kalau siang tuh hawanya ngantuk gitu. Udah ngantuk. Gitu. Oh gitu ya. Ya wis berarti Yang gini auto aja. sleep, Bu. Auto sleep. Oh iya, nanti saya Minggu ngoceh gitu masuknya kalian. 7:30. Iya. Atau kalian saya masuknya jam 7:15 ya. Tadi agak telat sedikit sih. 7:30 aja Bu, gimana? Kayak tadi. 7:30 ah. Ya udah, 7:30 ah mau. Minggu depan 7:30. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya wis ya, kita buat minggu depan 7:30. Kita online kan juga nggak 6 jam pelajaran full kan. Minggu depan 7:30. Asal kalian sudah paham tugasnya, paham tugasnya nggak sih? Tugas buat besok apa? Sebelum saya tutup. Yang mana tadi tugas buat besok? Yang deadline-nya besok? Yang job sheet ngerjain 3 nomor tadi. Ya wes, ya sudah paham berarti. Tugas job sheet yang tadi ngerjain 3 nomor buat besok. Jadi silakan ya kalian kerjakan, silakan kalian kumpulkan sekali lagi. Nilai tugas itu 40% kalau nggak salah mata kuliah ini. Jadi kalau setiap ada tugas kalian masukkan aja tugas kumpulkan aja, itu bisa bantu nilai UTS sama UAS kalian. Misalkan worst case-nya kalian pas waktu UTS praktikum tiba-tiba error kayak apa, terus yang aslinya sudah pinter bisa ternyata karena error, karena kita sistemnya online, karena error jawabanmu nggak bisa dikirim ke server, jadi nilainya jelek banget karena gara-gara komputermu lagi error, jaringan kayak apa, seperti itu sih. Tuh. Terus ya. Jadi gini, nanti misalkan kalau MI 2D bisa pagi, ya berarti minggu depan mereka kuliah bareng kalian. Pagi, jam 7:30. Kalau nggak bisa, ya wis, berarti tetap aja siang aja mereka. Nanti saya tanyakan. Itu aja ya. Bu, mau nanya, Bu. Iya. Untuk absennya gimana, Bu? Udah saya absen tadi. Absen apa ini? Absen yang di LMS. Iya, yang di LMS. Katanya tadi nggak bisa login. Jadi kalau nggak bisa login, biasanya kayak kelas yang kemarin malam-malam itu langsung saya checklist yang masuk-masuk hari ini. Kan tadi saya absen manual ya. Kan ada semua tuh tadi. Terus yang di LMS kan dosen bisa ngabsenkan mahasiswa. Itu biasanya saya yang ngisikan. Kalau saya bisa login. Seperti itu. Tapi saya di sini di LMS 1 bisa, Bu. LMS 1 Polinema. Loh iya tah? Ya yang bisa ngisi absen di situ juga, Re. LMS 1 Polinema itu. Yang bisa ngisi absen di LMS 1 langsung ngisiin absen di LMS 1 yang bisa ngisi. Nanti malam kan saya cek lagi. Misalkan ada yang belum keisi, berarti nanti, oh iya bisa. Berarti ini buka linknya LMS 1 aja ya? Ya wis absen aja. Di saya nggak bisa, Bu. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nggak Saya tahu juga ini. nggak bisa, Bu. Berarti ya Bu, kalau misalnya yang bisa buka LMS absen aja, tapi kalau yang nggak bisa buka nggak usah gitu. Kan udah Ibu absen tadi.
Yang nggak bisa buka nggak usah, karena nanti malam biasanya saya buka LMS, malam di atas jam 10 LMS itu semua bisa. Biasanya itu saya buka itu, terus saya lihat absensi yang kamu tadi saya absen manual, saya klik present gitu. Saya klik absennya, saya adakan di situ. Jadi saya klik. Jadi mungkin nanti kalau misalkan saya kelupaan, guru depan merasa ada yang belum diabsen di LMS, itu bilang ke saya, atau ada beberapa satu kelas belum diabsen, itu mungkin saya belum ngeklik absen kelas untuk itu. Jadi nanti bilang ke saya klikkan absen gitu. Yes ya? Ada lagi? Hello, nggak ada lagi? Sudah? Sepertinya itu aja, Bu. Oh ya wes. Ya udah ya, kalau udah seperti itu aja, silakan dikerjakan tugasnya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ketemu lagi minggu depan jam 7.30. Oke, kita aja. Nanti saya share infonya ke ketua kelas. Itu lebih detailnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.